Selamat siang sahabat Bunda. Kembali lagi bersama saya Dr. Fidos Rohman atau akrab dipanggil dengan Dr. Edo yang akan menjadi host podcast Rumah Sakit Umum Bunda selama 30 menit ke depan. Oke, nah program podcast kali ini kita akan bahas itu temanya adalah penyakit cacingan, apakah bisa mematikan. Nah, mungkin kita bahas sedikit ya, sahabat Bunda, bahwa cacingan itu adalah penyakit yang disebabkan oleh karena cacing yang hidup di dalam tubuh kita, terutama paling banyak itu di dalam usus gitu ya. Nah, paling sering yang kena itu adalah pada usia anak-anak. Nah, kenapa? Karena faktor resikonya macam-macam ya. Ada anak paling sering main di tanah, terus mainnya juga nggak pakai alas kaki, jarang cuci tangan, makan makanan yang kurang higienis, dan juga lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, di podcast kali ini dengan tema cacingan ini akan dibahas lebih dalam oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya yang saat ini udah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Ima Dedi Kalsa, spesialis anak. Selamat siang, Dr. Diki. Siang dokter Edo. Oke. Siang sahabat Bunda. Dokter Diki, mungkin sebelum kita bahas lebih dalam ya dok ya. Nah, sebenarnya penyakit cacingan itu apa sih dok? Kan ini kayak sekilas saya udah bahas ya dok ya, kalau penyakit cacingan itu kan penyakit yang disebabkan oleh cacing yang hidup di dalam tubuh kita ya dok ya. Dan paling banyak itu kan kasus terjadi adalah pada anak-anak ya dok, karena faktor risiko seperti tadi sering main di tanah, pakai alas kaki, dan juga lain sebagainya ya dok ya. Karena pasti banyak banget nih dok sahabat Bunda yang pengen tahu lebih dalam dokter tentang kasus penyakit cacingan terkait yang mungkin yang berita kematian anak yang viral kemarin itu ya. Monggo dokter. Oke, sebelumnya makasih pertanyaan dokter Edo ya. Juga selamat siang juga buat pemirsa sahabat Bunda ya. Oke, jadi sebelumnya cacingan itu atau kata lainnya itu adalah helminthiasiasis. Oke. Jadi semua yang tadi dokter Edo bilang itu sebenarnya ada benarnya. Tapi kembali lagi mungkin saya nggak bakal cerita lebih panjang lebar ya nanti ya. Maksudnya gini, tergantung juga dari jenis cacingnya sendiri. Ya memang benar kebanyakan cacing itu masuk, kebanyakan ya itu lewat makanan, minuman yang terkontaminasi ya. Terkontaminasi di sini pastinya ya ada telurnya gitu. Akhirnya tertelan gitu. Nah, terus ada juga kalau misalnya dokter Edo bilang tadi kalau misalnya nyeker gitu bisa nggak dok? Bisa, ada jenis cacing yang bisa masuk lewat kulit langsung dokter Edo. Nah, jadi tergantung sama jenis cacingnya sendiri itu. Nah, misalnya kalau misalnya cacingnya juga ada yang masuk ke saluran cerna, diam di saluran cerna terus begitu bisa. Ada juga yang masuk ke saluran darah juga ada. Dan ada yang bisa menginfeksi organ lain selain usus gitu. Jadi tergantung sama jenisnya. Tapi ya kalau misalnya ditanya bahaya apa tidak ya, normal apa enggak, kalau misalnya dulu kan ada yang bilang cacing itu normal, ada. Memang cacing itu nggak bisa kita bilang normal, tapi cacing itu merupakan parasit yang paling umum menginfeksi seluruh manusia, itu paling umum dia. Ya, walaupun paling umum, biarpun cuma satu, kita nggak boleh nyebut itu normal. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang satu, biasanya dia tidak bergejala. Kalau misalnya nanti sudah mengenai organ yang penting atau jumlahnya terlalu banyak, cacing itu biasanya akan mulai menimbulkan masalah gitu. Masalah-masalahnya itu bisa gejalanya biasanya yang paling sering itu ya tentu nyeri perut, ya. Nyeri perut, terus rewel anaknya, perutnya bisa juga perutnya itu distensi namanya itu ya, distensi apa tuh bahasa Indonesianya keras mungkin ya, perutnya keras itu. Terus BAD-nya juga nggak lancar gitu. Ada juga yang misalnya sampai karena nutrisinya banyak yang diserap, ya anaknya jadi lemas gitu kan. Jadi intinya parasit itu kan kalau misalnya pelajaran dulu tuh dari SMP, SMA itu kan kita diajari namanya parasit itu kan simbiosis. Betul. Simbiosisnya ada yang mutualisme, ada yang Parasitisme. jadi kalau misalnya dia hubungannya baik, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk cacing ini dianggapnya itu pasti dia mengambil nutrisi yang harusnya kita dapat. Iya. Nah, tentu walaupun makanya saya tadi sebutin walaupun jumlahnya sedikit,
tetap dibilangnya itu merugikan. Merugikan. Kalau cuma satu aja, tetap dia ngambil yang bukan haknya. Iya, benar juga. Gampangnya gitu ya, Iya. bukan haknya itu, tapi dia ambil, berarti kan merugikan orang yang inangnya itu. Iya. Ya gitu. Jadi kalau misalnya sudah terlalu banyak, tentu nanti gejala-gejala itu nimbul. Kalau misalnya tidak tertangani atau dalam keadaan atau kasus tertentu, parasit itu bisa makin banyak. Iya. Sebetulnya tubuh kita ini juga sudah punya apa namanya, sudah punya mekanisme untuk mempertahankan diri sama parasit itu. Cuma dalam keadaan tertentu, misalnya kayak kasus yang rame itu ya, Iya. ya jadi kan keluarganya ternyata punya tuberkulosis. Oh, iya. Nah, itu tidak tertangani, anaknya gizinya buruk gitu. Iya. Jadi kalau saya mengikuti kasusnya kemarin itu, kematiannya itu yang harus diluruskan, itu kematiannya bukan karena cacingnya, Iya. tapi ya karena kondisi Kondisi lain yang lainnya. membuat daya tahan tubuh anak ini turun. Turun. Akhirnya cacingnya bisa bebas berkembang biak gitu. Siap. Ya. Iya, siap Oke, dokter. gitu. Oke dokter, berarti banyak ya dok, mungkin kayak penyebab atau faktornya ya dok ya. Mungkin kita juga tadi dokter Diki udah sempat bahas juga, mungkin ada juga faktor lain kayak tadi dari faktor keluarganya, ya mungkin dari pendidikan, transportnya juga lain sebagainya gitu ya dok. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih dok. Nah, kira-kira dok, kasus cacingan ini itu merupakan kejadian luar biasa atau KLB, atau ini masih dalam kategori sporadis dok? Oke. Ya, jadi gini sebelumnya ya. Ya, makasih buat pertanyaannya nih. Iya, siap. Oke, kalau misalnya secara medis dan epidemiologi ya, jadi kalau misalnya dia dibilang itu KLB, itu adalah kejadian luar biasa ya, KLB Iya. itu untuk saya nggak tahu KLB itu apa aja. Ini kejadian luar biasa apa enggak? Nah, pembagiannya itu begini, Dokter Edo. Jadi kalau misalnya setahu saya itu KLB itu, jika penyakit tertentu tuh mengalami peningkatan yang lebih dari biasanya, itu dibilang KLB. Itu satu. Atau yang penyakit itu yang tadinya tidak pernah ditemui dulunya. gitu. Jadi dua ini yang menjadi syarat penyakit itu dibilang KLB. Nah, sedangkan kan kalau misalnya untuk kasus cacing ini kan, menurut saya sih ini sporadis ya. Sporadis. Jadi karena dilihat dari penularannya sendiri kan, dia biasanya kan penularannya itu dari makanan, minuman yang terkontaminasi atau tanah yang terkontaminasi. Jadi kan penularannya misalnya sekarang orang yang sudah punya parasit itu, dan dia sanggup menularkan itu biasanya dia kan buang air besar ya. Nah, misalnya orang itu nggak ngerti sanitasi, buang air besar sembarangan di tanah. Nah, buang air besarnya dia itu mengandung telur cacingnya itu. Iya. Dari situ nanti kena air, kena apa, dia menyebar kemana-mana. Anak mungkin ada anak-anak yang main di air kubah air dekat situ, bisa kena gitu. Ya, jadi kan itu kasusnya karena putar situ, jadi harusnya itu namanya sporadis. Karena ya terkunci di situ saja, terisolasi lah ya, itu aja. Iya. Ya, ke mana-mana, bukan yang airport atau apa. Gitu ya. Itu sih. Kalau saya sih sporadis ya, lebih ke sporadis. Nah, dokter, ada pertanyaan lagi nih dok. Nah, sebenarnya mungkin udah sedikit disinggung sama dokter Diki ya sebelumnya ya. Nah, dokter, kira-kira dok, penyakit cacingan itu bisa nggak dok menyebabkan kematian pada anak? Maksudnya mungkin kayak apakah bisa anak itu meninggal karena penyakit cacing murni, atau mungkin memang meninggalnya harus disertai ada komplikasi penyakit yang lainnya? Oke. Ya. Terima kasih nih pertanyaannya ya. Iya, siap. Ini ya pasti ini kayaknya banyak ya pertanyaannya kayak gitu ya. Ya, saya juga kadang-kadang tuh ada yang nanya gitu. Ya, sebetulnya kalau misalnya apa sih yang paling parah bisa dilakuin kalau misalnya pasien itu, anak itu cacingan misalnya gitu ya. Kalau misalnya dari pengalaman saya itu, Dokter Edo ya, paling parahnya itu biasanya ada 3 ya.
Ya, jadi cacing ini biasanya bisa menyebabkan anemia berat. Jadi anemia kata lainnya ya kurang darah ya, ya kurang darah. Jadi salah satu perkara yang dibikin sama cacing itu kalau misalnya anemianya sudah berat, tentu ya sambungannya banyak ya. Kita tahu sendiri kan misalnya anemia ditentuin dari HB ya. Iya, Kalau HB turun berarti anemia. kalau misalnya nanti pada komponen yang lain ya nanti kita hitung lagi. Cuma kalau misalnya HB-nya itu berarti kan oksigennya bisa kita distribusi ke dalam tubuh itu berkurang ya. Kurang. Ya, jadi kalau misalnya anemia yang berat tentu anaknya sesak. Iya betul. Nutrisi untuk kejaringan juga Berkurang. Ya tentu efeknya nggak bagus lah Iya. kalau misalnya udah anemia berat. Iya. Nah sudah anemia berat juga cacingan kalau misalnya dulu saya pernah nangani itu malnutrisi ya kan sudah tentu kan dia kan parasit ya. Iya betul. Jadi parasit itu mengambil nutrisi yang bukan haknya dia gitu ya dok. Oke. Apalagi kalau dia berkembang biak makin banyak, berarti nutrisi yang diambil makin banyak juga. Kalau misalnya sekarang malnutrisi bisa nggak menyebabkan kematian? Kalau malnutrisinya berat bisa. Anemianya berat bisa. Itu. Dan jangan lupa juga untuk kasus yang ada yang kemarin itu yang biasanya untuk yang kemungkinan ketiga ya pasti ada penyakit yang lain. Itu misalnya kayak anak yang kemarin sih dia benar malnutrisi, ya dia isinya turun, terus juga punya tuberkulosis itu. Ini nggak tahu nih, saya masih nggak tahu nih sekarang mana yang duluan. Itu ya. Maksudnya kan gini, kalau misalnya dia malnutrisi, mudah kejangkit tuberkulosis. Ya. Kalau tuberkulosis tidak tertangani biasanya isinya buruk. Ya bisa kurang. Ya bisa kurang bisa belum. Gitu. Jadi mana yang dulu itu saya kita belum ngerti ya sampai sedalam itu ya. Cuma ya itu berhubungan nih. Iya. Misalnya tiga itu didapatkan berhubungan dengan setelah itu juga sudah sepsis ya. Iya, jadi ya kondisinya sudah emang udah ya udah tahu sih. Disayangin itu penanganannya nggak dari awal. Iya. Ya. Siap. Nah dokter, tadi kan kita udah mungkin lebih refleksi terkait kasus yang viral kemarin ya dok ya. Nah maka dari ini dokter mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira dokter, gejala apa sih yang harus diwaspadai sama orang tua dari anak-anak yang sekiranya agar orang tua ini nggak terlambat dok untuk membawa anak-anak ini ke fasilitas kesehatan dokter? Ya, gejala berarti ini? Iya, lebih ke gejalanya. Ya kalau misalnya sekarang gejala ya kita sebutin aja yang tadi ya. Jadi kalau misalnya anaknya itu sebelum anemia berat kan pasti anemia dulu. Iya betul. Nah anemia gejalanya gimana nih? Anemia ya pucat. Kalau misalnya cara ngeceknya paling gampang itu ya mungkin kan secara lihat aja ujung jarinya bagaimana putih semua warnanya pucat terus kalau misalnya kita paling gampang nih ini ya harusnya kan normalnya kita ada pembuluh darahnya yang kelihatan merah kalau misalnya matanya dikebawahin gitu kok banyak putihnya merahnya itu kayak mulai curiga gitu. Ya kondisinya itu pasti ada yang berubah dari anak itu. Misalnya tadinya nggak pucat jadi pucat, periksain. Nanti pucatnya itu gara-gara apa? Biar nanti di medisnya atau dokternya yang melacak kira-kira apa penyebab. Nah terus habis itu biasanya cacing itu bisa nyebabin diare ya, dan penyebabnya nggak jelas biasanya. Sudah tangani atau apa gitu misalnya nggak ada perubahan nanti diare lagi nggak hanya diare ya juga bisa dia kalau misalnya ada jenis cacing tertentu dia saking banyaknya dia ngumpal bukan gumpal apa ya namanya ya ngumpul gitu kan ya jadi satu ya kayak lagi nggak tahu mau siapa lagi apa itu ngumpul jadi satu terus saling enteng itu gimana ya saling
bercengkrama. Iya, bercengkrama. Mereka tuh untuk memisahkan diri sudah nggak bisa. Udah nggak bisa. Nah itu biasanya terjadi di usus. Kalau sudah gitu, BAB-nya Ya udah susah, iya. perutnya besar ya. Kayak gitu. Yang juga ada ciri-cirinya yang kayak gitu. Terus kalau misalnya sekarang gejala yang lain ya, salah satunya mungkin kalau misalnya gizinya, status gizinya nggak baik, sudah sering diperiksain, sudah sering diobatin gitu kok, misalnya nggak ada perubahan misalnya gitu. Biasanya nggak ada salahnya sih kita cek juga SS-nya. Oh, oke. Tapi kan kayak di semua rumah sakit, di puskesmas kalau nggak salah bisa loh. Bisa, oke. Cek feses itu. Dari cek feses, cek buang air besarnya itu bisa kelihatan kalau misalnya ada telur cacing atau enggak. Ya kalau misalnya curiga ke arah itu nggak ada salahnya, nggak bisa kan gitu. Saya rasa kalau misalnya sudah misalnya dokter gitu ya, sudah coba dok ini anemia, sudah coba ditangani anemia dengan penanganan yang biasa, kok nggak ada salahnya, kita kan curiga ke arah. Iya. Dan dari pemeriksaan darah kan Iya, masih bisa kita curiga ke arah parasit apa ada dalam cacing ini. Ya, kalau saya bilang sih, misalnya gejala ada yang kayak gitu tuh kontrol aja. Iya. Terus tanyain dokternya, dok ini gimana? Iya, siap. Ya, Oke. Oke dokter, mungkin kan udah sedikit dibahas ya dok sebelumnya ya dok ya, terkait dari faktor-faktor kenapa anak itu bisa cacingan gitu ya dok ya. Nah kira-kira apa aja sih dok, kira-kira kayak faktor kebersihan lingkungan yang bisa berpengaruh anak itu bisa kena cacingan dokter? oh ya, jadi faktor kebersihan lingkungan ya. Oh ya itu mungkin utamanya buat cacing ya. Iya. Cara ngatasin biar cacing itu enggak masuk ke dalam tubuh anak-anak. Ya kalau kebersihan itu tentunya gini, kita lihat dulu dari cara penularannya dia. Kayak tadi saya udah bilang kan, makanan minuman terkontaminasi. Tentu yang pertama kita lakuin ya pastikan kita kalau misalnya nyiapin makanan dede bersih. Waktu menyiapkan makanan dede, tangan sudah dicuci. Misalnya harus diolah makanannya, ya diolah dengan benar. Hindarin makanannya mentah. Oke. Kalau misalnya kan kadang-kadang sayur kan biasanya ini ya cuma direbus bentar aja. Kalau ada yang langsung dipotong langsung dimakan itu sayur yang ya nggak apa-apa kan. Cuma bersih. Iya. Oke. Terus juga mungkin ini yang sulit ya. Kalau saya bilang sekarang air jangan sampai terkontaminasi. Mungkin kalau misalnya di daerah yang airnya kebersihan airnya bisa ya memang rada bingung ya. Tapi harusnya sih dengan memasak air itu harusnya telur cacing pun bisa Masih. Jadi pertama yang dilakuin itu ya makanan dan minuman, pastikan kebersihan. Saya rasa itu dua itu yang utama ya. Karena mungkin setelah ini sih setelah makanan dan minuman kan kita bahas buang air besarnya. Nah buang air besarnya orang yang mungkin sudah punya cacingan. Itu kan nanti kalau misalnya dia buang air besarnya sembarangan atau sekarang punya tempat buang air besar ya tidak ada aliran ke septic tank, bisa itu kan. Saya juga pernah lihat itu kalau misalnya di daerah itu ada yang numpuk kayak gitu ya. Jadi mungkin pengelolaan jambannya belum bagus itu. Itu pun bisa bikin penularannya ya bisa dari sana. Kalau misalnya dia tadi bisa dari situ tuh. Oke dokter, ini lanjut ya dok ya, pertanyaan terakhir ya dok. Nah kita kan tadi udah bahas ya dok ya sebelumnya kayak penyakit cacingan itu apa, tadi jenisnya apa gitu ya, sampai tadi terakhir kan faktor-faktornya gitu ya dok. Nah ini pertanyaan terakhir dok, gimana sih dok caranya menjaga anak-anak itu supaya terhindar dari cacingan dokter?
Ya biar terhindar dari cacingan, ya tentu satu kata sih mungkin yang bisa istilahnya merangkum semua jawaban itu adalah sanitasi Sanitasi, oke. atau kebersihan ya. Menjaga kebersihan itu yang mencakup apa? eh, dari menjaga airnya, yang buat apa? Buat dikonsumsi, menjaga makanannya dari proses membeli sampai rumah, mencuci, mengolah, Iya. pastikan apa? Ya pokoknya harus bersih. Bersih. Kalau saya pribadi itu saya malah kalau misalnya ngasih saran ke keluarga pasien itu kurangi makan di luar. Luar, iya. Mending masak sendiri berarti ya dok ya. Masak sendiri. Soalnya kalau misalnya apalagi untuk anak-anak ya, nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya ya. Iya dong. Ya, ya. Jadi kalau misalnya sekarang apa, gampangnya gini. Kalau saya tuh lihat itu ada yang bikinin jus gitu ya. Kalau ibunya sendiri bikinin jus, dia lagi masukin apa buahnya ke dalam blender itu. Setelah di apa putar itu, misalnya ada yang jatuh, sama ibunya itu pasti dibuang. Dibuang, iya. Coba kalau dokter Edo beli jus, ada yang jatuh, sama ibu-ibunya yang bikin itu dimasukin lagi. Dimasukin lagi, Iya. Sering itu saya lihat kayak gitu tuh. Prinsipnya belum 5 menit katanya dok. 5 menit, dan itu ibu-ibu tuh bikin bukan buat anak sendiri dong. Iya, buat orang lain ya dok ya. Jadi kalau saya sih ya kurangi makan di luar. Tuh. Sama kalau misalnya sekarang semuanya sudah bersih nih, apalagi sih yang bisa kita lakuin ya, jaga diri biar fit. Iya. Ya, maksudnya kalau misalnya tubuhnya sehat, daya tahan tubuhnya sehat, namanya parasit atau kuman yang lain itu sulit untuk masuk ke tubuh kita ya dok ya. Oke. Nah oke dokter, ini mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya dok ya. Tadi kan kita udah bahas di awal kayak penyakit cacingan itu apa, jenisnya apa gitu, sampai faktor-faktor kita udah bahas ya dok ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok. Gimana sih dok cara menjaga supaya anak-anak terutama balita itu terhindar dokter dari penyakit cacingan itu dok? Oke. Ya biar terhindar tentunya ya ada ini ya, mungkin satu kata ya istilahnya yang bisa merangkum semuanya itu yaitu adalah sanitasi. Oke. Sanitasi atau kebersihan. Menjaga kebersihan itu penting banget untuk parasit. Ya tentunya kalau misalnya apa yang kita konsumsi ya pasti air dan makanan itu. Oke. Air ya pastikan bersih. Kalau misalnya memang bukannya air yang sudah difilter atau sudah dibersihkan, ya berarti sebelum mengonsumsi air kita rebus dulu. Ya. Terus kalau misalnya sudah itu makanan dari kita beli bahan makanannya lah ya dok ya. Lihat ya kalau misalnya tempatnya, terus kalau misalnya sudah bahan makanan sudah dibawa pulang, yang membersihkannya bagaimana, mengolahnya bagaimana. Nah setelah itu kan ini makanan sudah ya. Nah ini habis itu kita juga jangan lupa untuk diri sendiri kebersihan bagaimana. Ya rajin mandi. Iya betul. Ya rajin mandi. Kalau makannya cuci tangan. Keluar rumah ya harusnya pakai alas kaki gitu. Jangan ya nyeker. Apalagi sudah tahu kalau misalnya mungkin ada kemungkinan ini kan misalnya bukan, kalau aspal kan ada kotoran kelihatan ya. Kelihatan dong. Kalau saya udah tahu ini tanah. Nyeker. Iya, takutnya ada yang itu nggak tahu sanitasi. Buang air besar gitu. Kemungkinan untuk tenggelam tuh besar banget. Kalau itu tanah biasa kan ke bawah air dulu. Nah iya betul. Hujan ke bawah benar-benar. Makanya itu ya intinya sih memang menjaga kebersihan diri. Oke, siap Ya. Ya Gitu. intinya sanitasi ya dok ya. Sanitasi ya. Betul. Sanitasi kalau udah benar yakin sanitasinya terjamin,
saya rasa sih saya. Dokter I, terima kasih banyak ya dok ya atas informasinya ini yang sangat bermanfaat ini dokter. Oke, nah mungkin informasi juga nih buat sahabat bunda yang ada di rumah. Kalau dokter Imade Diki Khalsa, spesialis anak ini berpraktek di Rumah Sakit Umum Bunda Purwokerto ya sahabat ya. Jadwalnya itu ada dua sahabat bunda, ada poliklinik pagi sama poliklinik sore. Kalau poliklinik pagi itu terjadwal di jam 7 pagi ya dok sampai jam 8:15. Nah, sedangkan kalau untuk poliklinik sore itu terjadwal jam 17 sampai selesai ya dok ya, gitu. Oke, nah gak terasa nih sahabat bunda kita udah sampai di ujung podcast gitu ya. Nah, saya sebagai host podcast ini mengucapkan terima kasih banyak dokter Diki atas informasinya yang sangat bagus, menarik dan juga bermanfaat ini dokter. Karena ini pasti penting banget buat kita dan juga sahabat-sahabat bunda yang masih awam ya dok yang ada di rumah itu. Semoga dokter Imade Diki Khalsa spesialis anak sehat selalu dan juga bahagia selalu. Ya, terima kasih. Untuk sahabat bunda, kami undur diri. Selamat siang. RSU Bunda Purwokerto, care for a better health.